Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Setelah menunggu sekian lama nih, akhirnya episode lanjutan Sising Chi rilis juga guys. Oke, langsung saja ya, kita rangkum untuk episode 34-nya ya guys. Wes, gak usah suwen, kulhuaile. Langsung saja gas cuy. Scene diawali diperlihatkan di istana Raja Asura suku Raja Gila, di mana saat ini pasukan Asura telah berkumpul komplit dengan kendaraannya, yaitu seekor naga Raja Wali terbang. Dan dari atas langit, ini datang beberapa rombongan. Seseorang pun segera turun dan melaporkan kepada Raja Gila bahwa semua pasukan dan tunggangan telah siap. Beberapa Asura lain pun dengan penuh semangat menyahut kalau mereka sudah tak sabar lagi untuk memenggal dan meminum darah dewa dan membantai mereka semuanya. Raja Gila pun kini juga tak kalah semangatnya. Dia pun mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa hari ini sang pemberontak Asura akan benar-benar menghancurkan para dewa, dan biarkan para dewa merasakan kemarahan Asura. Hal itu segera disambut oleh seluruh pasukan Raja Gila. Mereka pun dengan gegap gempita bersorak-sorai dan berteriak dengan lantang dalam rangka menyambut peperangan ini. Dan tak menunggu lama lagi, seluruh pasukan Raja Gila pun segera menunggangi naganya dan bergegas berangkat untuk benar-benar menyerang istana surga. Dan tak hanya itu, salah seorang Asura pun kini juga melaporkan bahwa ketiga raja yang lain juga telah menyambut peperangan ini. Saat ini, keempat Raja Asura meliburkan diri untuk tidak berkonflik satu sama lain. Akan tetapi sebaliknya, saat ini para Asura bersatu, menyamakan visi dan misi mereka, menggabungkan kekuatan mereka yang ribuan tahun ini telah pecah sendiri-sendiri untuk bersama-sama menyerang istana surga. Di sisi lain, rombongan Raja Karakanta dan seluruh pasukannya pun juga telah dalam perjalanan dengan menunggangi naga laut terbang. Dan tak mau kalah, terlihat Raja Vimalcitra dan seluruh pasukannya pun juga telah dalam perjalanan dengan menunggangi kijang es terbang. Sementara di sisi Raja Bandi Asura, saat ini mereka juga sudah berada di tengah-tengah perjalanan dengan mengendarai lobster capung terbang. Selang beberapa waktu, para raja pun melepaskan diri dari pasukannya untuk sementara waktu untuk menemui raja yang lain. Mereka kini telah berkumpul 4 sosok Asura terkuat dengan kendaraannya masing-masing mulai beriringan terbang bersama. Mereka berempat pun kini mulai ngobrol. Mereka juga mendengar kalau saat ini para dewa telah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Dewa Cahaya dan Kegelapan. Raja Bandi pun jadi merasa bingung, dewa mana yang harus ia serang. Raja Karakanta pun menyahut kalau ia tak tertarik menyerang Dewa Kegelapan, di mana mereka hanya sekumpulan para dewa yang jatuh. Sebaliknya, Raja Karakanta sangat berhasrat untuk memilih para dewa beneran sebagai lawannya. Raja Vimalcitra pun tertawa dan sangat setuju dengan Karakanta. Ia juga tak mau hanya melawan sekumpulan kucing dan anjing. Dan kini Raja Gila pun juga angkat bicara kalau ia memutuskan yang harus mereka serang adalah istana surgawi. Bunuh semua para dewa dan rebut pedang keadilan surga. Raja Gila pun tak sabar kali ini untuk benar-benar meratakan istana surgawi. Raja Vimalcitra pun juga merasa sangat senang karena ia sebentar lagi akan benar-benar bisa makan besar daging para dewa. Para Asura yang saat ini berbondong-bondong yang telah mengerahkan seluruh pasukannya membuat bumi pun menjadi bergetar. Kerumunan itu membuat langit menjadi gelap, di mana gerombolan dewa perang itu lewat membuat kegemparan bagi semua yang melihatnya. Para manusia pun sontak menjadi ketakutan dan segera mengunci rumah mereka masing-masing. Sementara para kera dan juga para rakyat babi yang melihatnya pun juga menjadi gemetar. Pemandangan itu sangat mengejutkan seluruh penduduk bumi, tak terkecuali bangsa banteng. Mereka merasa kalau bencana ini benar-benar sudah berada di depan mata. Beralih di istana surga, para dewa pun kini sudah bersiaga dan berkumpul di alun-alun utama. Kaisar Sitian pun segera menginstruksikan kepada seluruh dewa agar jangan membiarkan mereka para Asura memasuki istana surgawi. Para dewa pun kini juga berkomitmen untuk berjuang sampai titik darah penghabisan dan menghabisi para Asura yang berani-beraninya menyerang surga.
Jenderal Timur pun berpendapat kalau ini adalah perang terberat dalam 1000 tahun terakhir. Sedangkan Jenderal Barat pun merasa sangat tertantang dan menjadikan peperangan ini untuk melemaskan otot-ototnya yang mulai kaku. Sementara itu, Kaisar Sitian pun kini memutuskan untuk memilih Dewa Sasin untuk memimpin peperangan kali ini. Dewa Sasin pun dengan sigap segera menginstruksikan kepada seluruh para dewa bahwa bangsa Asura itu sangat ganas. Untuk itu, mereka harus segera sampai ke medan perang lebih dulu untuk menghadangnya. Karena jika tidak, maka mereka akan terjebak pada situasi yang pasif. Saat ini, para Asura akan menyerang dari 4 arah. Akan tetapi, para Asura itu harus melewati gunung tertinggi dan angin yang deras untuk menuju ke istana surgawi. Untuk itu, jeda waktu ini dapat dimanfaatkan untuk segera mempersiapkan para dewa bersiaga untuk mencegat para Asura di sana. Dewa Mata Tiga pun dengan penuh semangat segera mengutarakan bahwa dia akan mengambil bagian di sisi utara, sedangkan Jenderal Timur mengambil bagian di sisi selatan, dan Jenderal Barat akan mengambil bagian di sisi timur. Sementara Tathagata akan bersama Dewa Sasin untuk menyambut kedatangan dari kelompok Raja Asura terkuat, yaitu Raja Gila. Jembatan emas pun mulai disebarkan ke 4 arah. Para prajurit pun segera dikerahkan ke bagian masing-masing. Dewa Mata Tiga pun kini segera memacu kudanya dengan tergesa-gesa bersama seluruh pasukannya. Tapi ia tak menyangka kalau musuh mereka sudah datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Di sisi lain, Raja Kebajikan Sibulus Taizun pun juga menyadari kekacauan ini. Ia pun juga segera mengambil tindakan untuk melindungi istana surga, yaitu dengan mengeluarkan mantra tembok perlindungan suci. Seketika muncul ribuan kertas mantra yang berputar-putar di udara. Segera Taizun pun menembakkan itu semua ke berbagai perbatasan bumi. Seketika muncul tembok-tembok benteng besar yang berjumlah sangat banyak dan berjajar mengelilingi jalan menuju istana surga. Tembok-tembok itu digunakan untuk menahan dan memperlambat para pasukan Asura, sehingga tentara surgawi dapat menyusun formasi untuk menahan Asura. Sang Raja Harta Ling Bao Tianzun pun juga muncul, dan ia cukup terkejut dengan tindakan dari Dewa Bulus itu. Bagaimanapun juga, Taizun merupakan leluhur para dewa. Ia juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi surga. Apalagi setelah surga mengalami perpecahan, vitalitas istana surga saat ini berada dalam kondisi terendah dan sangat rentan. Ling Bao pun memandang para pasukan Asura yang mulai berdatangan. Dia mengaku walaupun ia yang telah menciptakan bangsa Asura dari tangannya sendiri, akan tetapi saat ini ia tak bisa mengendalikan situasi ini. Bangsa Asura terlalu ganas dan kuat, bahkan mereka sanggup untuk menumbangkan 3 alam. Sementara itu, Dewa Mata Tiga pun segera menginstruksikan kepada seluruh pasukannya agar tak membiarkan para Asura melewati garis pertahanan. Ia pun dengan keras berteriak kepada pasukannya, "Bunuh semua Asura yang datang!" Dan kini pasukan Asura yang datang ke sisi kelompok Dewa Mata Tiga adalah pasukan dari Raja Vimalasitra. Perang pun pecah. Pasukan Raja Vima pun berusaha untuk memasuki benteng pertahanan. Prajurit surga pun tak tinggal diam. Mereka pun juga sekuat tenaga menahan semua Asura yang datang dengan tunggangannya. Dewa Mata Tiga pun juga turun tangan. Ia pun membantai satu persatu Asura yang datang kepadanya. Melihat hal itu, beberapa Asura pun mulai bekerja sama untuk mengeroyok Dewa Mata Tiga. Tapi jelas, kemampuan prajurit tak bisa disejajarkan dengan seorang jenderal. Dewa Mata Tiga pun segera merilis kekuatan tombak apinya yang dengan cepat meledakkan banyak Asura itu sekaligus. Para pasukan Raja Vima tampaknya kini masih kesulitan menembus pertahanan pasukan Dewa Mata Tiga. Mereka pun memutuskan untuk menyerang dengan jutaan panah. Jutaan panah pun mulai ditembakkan. Hal itu membuat banyak prajurit surga pun terbunuh. Akan tetapi dengan cepat mereka pun segera membentuk formasi untuk menahan panah-panah itu. Dengan tameng-tameng besinya, kini tampaknya mereka mampu menahan pasukan panah dari Raja Vima. Dewa Mata Tiga dan pasukannya yang sudah mempunyai banyak pengalaman perang tampaknya kini mulai unggul. Mereka pun secara kompak segera akan melakukan serangan balik secara bersama-sama. Beralih di sisi lain, tepatnya di sisi selatan yang saat ini ditangani oleh Jenderal Surga Timur, pasukan surga kini mendahului serangan dengan pasukan panahnya. Jutaan panah segera meluncur deras menembaki pasukan Asura dari Raja Bandi yang akan menyerang. Tembakan-tembakan itu segera melumpuhkan beberapa Asura.
Tapi mereka pun tak tinggal diam. Mereka segera membalas dengan mengeluarkan asap beracun yang sangat pekat. Racun yang tiba-tiba itu tampaknya benar-benar efektif untuk melumpuhkan para prajurit Jenderal Timur. Walaupun Jenderal Timur segera menghalau racun itu dengan semburan apinya, akan tetapi racun itu sangat ganas dan hanya dalam hitungan detik itu membuat banyak prajurit menjadi tumbang. Racun-racun itu juga memberikan efek lain, yaitu pandangan para prajurit surga menjadi kabur dalam pandangan mereka. Teman jadi musuh, sehingga mereka malah saling bunuh satu sama lain. Hal ini cukup membuatnya kacau. Pasukan Raja Bandi pun perlahan-lahan mulai menembus pertahanan prajurit surga di sisi ini. Akan tetapi, tiba-tiba saja kini muncul 4 jinggang dari tembok atas yang langsung melancarkan kekuatan mereka masing-masing secara bersama-sama, yang dengan cepat menghalau semua asap racun. Dan perlahan-lahan prajurit surga pun bangkit untuk balik menyerang para asura. Beralih di sisi yang lain, perang darat pun juga sangat sengit di atas tembok. Saat ini terlihat Jenderal Barat dengan kerasnya mengajar satu persatu asura yang mendekatinya. Sementara di tempat lain di sisi ini juga terlihat pendekar caping dan ahli pisau bawahan dari Raja Karakanta juga sedang bertarung dengan sengit. Mereka berdua tampak memiliki kemampuan yang lebih sehingga mereka mampu menghajar banyak prajurit surga di situ. Jenderal Barat pun mulai menyadari hal itu. Dengan cepat ia pun segera bertindak, yaitu dengan merilis kekuatan andalannya, yaitu jurus tembakan pukulan terbangan langit halilintarnya. Jurus itu dengan cepat membantai banyak asura sekaligus. Beralih di sisi utara, saat ini Dewa Sasin dan Tathagata dan seluruh prajurit surga yang mengikutinya telah bersiaga rapi. Mereka kini bersiap untuk menahan serangan dari kelompok asura Raja Gila yang akan datang. Di situ Dewa Sasin sangat menyayangkan bahwa keinginan Tathagata untuk berdamai dengan asura masih gagal. Akan tetapi Tathagata mengatakan kalau pemikirannya tak akan pernah berubah. Dewa Sasin pun kini segera berorasi untuk membangkitkan semangat pasukannya. Sementara itu dari kejauhan kini telah nampak Raja Gila dan seluruh pasukannya yang saat ini menunggangi naga Raja Wali terbang mulai mendekat. Tatapan Raja Gila kini mulai menajam. Ia tampaknya menyadari kalau di depannya 2 dewa tingkat tinggi telah menunggu dirinya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.